Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita hari ini? Ya, walaupun masih liburan, masih holiday, masih mudik. Mungkin yang tersisa kita dan kita tetap bersekutu melayani dan memuji nama Tuhan. Saya minta dengan hormat untuk teman-teman yang di belakang mengisi dulu bangku yang di depan supaya nggak kelihatan kosong gitu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita, membuka hati dan pikiran kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita angkat pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mari pujikan dari Allah. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu. Engkau telah menyertai kami selama sepekan ini Tuhan Yesus. Sebentar kami di sini bersekutu ingin melayani dan memuji-Mu Tuhan Yesus. Bukakan hati dan pikiran kami agar apa yang nanti kami dengarkan dari Bapak Diakon Sri Dadi ya Tuhan, dapat kami juga terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Masih semangat ya Bapak Ibu, soalnya kita akan menyanyikan lagu NP, Mulia 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 Namamu Tuhan, dari NP 33. Bait 1, 2 kemudian kor, bait 3, 4 kemudian kor, bersama-sama. Juru selamat yang kupuja, ku masyurkan kasih-Mu, Maha kudus, Maha kuasa, Maha mulia namamu, tak kekal sepanjang masa, menebus junjunganku, para suci tiap bangsa kan memuji namamu. Mulia, mulia, mulia namamu Tuhan. Mulia, mulia namamu Tuhan. Mari bait 3. Dari tata yang surgawi sampai salib Golgota, rela Kau turun dan mati bagi orang berdosa. Ya Tuhan Juru Selamatku, datang bersemayamlah, pimpinlah kerajaanmu sampai selama-lamanya. Mulia, mulia namamu Amin. Tibalah saatnya kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20, kita akan bacanya secara bersama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bacakan secara bersama-sama. 3,
4. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia telah membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Nanti kita akan dijelaskan dalam khotbah yang berjudul Makna Kebangkitan Kristus. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kembali kita akan memuji bahwa Yesus adalah jawaban dari hidup kita, jawaban dari segala permasalahan yang ada. Mari kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Bersama Dia hatiku damai.
Engkau bagi hidup. Hanya Yesus Kepada Bapak Mr. Yono, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang maha mulia, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang agung. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin datang kepadamu untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan kepada hidup kami masing-masing. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan, terima kasih juga atas perlindungan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami karena kasih-Mu. Oleh karena itu Tuhan, terimalah rasa syukur kami, terimalah rasa hormat kami, terimalah sembah kami, dan terimalah puji-pujian kami. Karena Engkaulah Allah kami yang layak kami sembah, kami puji, dan kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pipin, kami berdoa untuk Ibu Dian di dalam pemulihan kesehatan mereka setelah kemo. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan supaya mereka boleh pulih kembali dan boleh mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan juga sembuhkan mereka, tilik mereka Tuhan, supaya mereka kembali bersukacita karena kesehatan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kami tak juga lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur, kiranya Tuhan juga tolong mereka, Roh-Mu yang kudus mengingatkan mereka, sehingga mereka kembali lagi kepada Tuhan dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu juga. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk keluarga Pak Wiyoto yang merindukan anak dan istrinya dapat percaya kepadamu dan diselamatkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memberikan kasih karunia menyelamatkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini juga kami tak lupa berdoa untuk saudara kami Ucok yang masih dalam perjalanan ke Cilacap karena tugasnya. Kiranya Tuhan juga menyertai, melindungi dan memberkati dia. Juga tak lupa berdoa untuk gembala sidang kami dengan keluarganya yang saat ini berada di Kediri. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan segala aktivitas yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Tak lupa kami juga berdoa untuk program-program gereja kami Tuhan, baik itu PKMB, sekolah minggu, PBI, WBI, maupun juga PAUD. Kiranya Tuhan memberkati segalanya, supaya apa yang dilakukannya berkenan kepada Tuhan, dan apa yang direncanakan dapat berhasil dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kau berkati juga panitia perancang yang merancangkan program-program gereja kami, sehingga program gereja kami dapat berjalan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini tak lupa kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik itu BPN, Pamusnas, maupun yayasan-yayasan baptis. Kiranya Tuhan memberkati beserta dengan lembaga-lembaganya, di mana lembaga-lembaga tersebut dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik kepada banyak orang, kepada bangsa kami, supaya bangsa kami mendengar kabar baik dan dapat diselamatkan. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini juga tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka Tuhan berikan hikmat di dalam memimpin, sehingga semua bangsa kami dapat menikmati keadilan dan kesejahteraan serta damai sejahtera yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, dan semua doa kami yang sederhana ini hanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Mr. Yono. Masih semangat Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri karena kita akan mengangkat pujian, serukan namanya. Boleh kita sambil bertepuk tangan?
dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh Mariska dan Angel. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat hari-hari yang lalu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena telah mengumpulkan kami di gereja ini dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Sekarang kami ingin akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Berkati tangan-tangan yang akan memberi dan juga berkati persembahan ini akan kami berikan agar menjadi berkat bagi gereja di sini ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Angel dan juga Mariska. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan yang akan dilayani oleh Diakon Sri Dadi yang berjudul Makna Kebangkitan Kristus. Dipersilakan Pak. Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan bersama-sama belajar dari bagian-bagian firman Tuhan, mari kita berdoa menghadap Tuhan, mohon kekuatan daripadanya. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa atas kami dapat bersama-sama berkumpul di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa bukan satu kebetulan kami ada di tempat ini. Semuanya itu karena rencana dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami bersama-sama akan belajar dari bagian-bagian sabda-Mu. Kiranya kami semuanya dibukakan oleh Roh Tuhan, sehingga hati kami semua ya Tuhan disegarkan oleh firman-Mu sendiri. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu, supaya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang ditinggikan di tengah-tengah kami, dan Tuhan Yesus Kristus menjadi fokus kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya saat ini Tuhan, dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih sayang-Mu, di dalam nama-Mu yang Maha Agung, Gembala Agung kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini kita masih memperingati akan
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena selama 40 hari Tuhan Yesus masih berada di bumi menemui murid-muridnya, dan kemudian baru dia berangkat menuju ke surga. Jadi pada hari ini saya ingin masih mengajak kita sekalian untuk belajar tentang kebangkitan Kristus. Namun kita akan melihat implikasinya di dalam kehidupan kita bersama-sama. Pembacaan kita tadi yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22, dan kemudian dilanjutkan. Namun yang benar ialah, itu yang sudah kita baca pada ayat yang ke-20, karena mulai dari ayat yang ke-12 disebut banyak orang yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Dan kemudian Paulus memberitahu kalau tidak ada kebangkitan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kita mati oleh karena Adam. Di dalam Adam kita semua manusia mati. Namun di dalam Kristus semua orang dibangkitkan melalui satu orang itu. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam Kristus. Itu sebabnya kita menyaksikan satu fakta, satu kenyataan, karena Kristus hidup, karena Kristus dibangkitkan, bukan sia-sia kematiannya. Dan kemudian ditunjukkan bahwa kematiannya disahkan oleh Tuhan Allah lewat kebangkitannya. Kebangkitan merupakan meterai, merupakan cap, merupakan tanda tangan bahwa karya Tuhan Yesus Kristus sah dan dipakai untuk semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam catatan ini Kolose 3 ayat 1 saya ambil dari bahasa Indonesia. Fakta-fakta kehidupan karena Kristus bangkit. Dikatakan kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Berarti semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah, kata sudah ini bukan akan dihidupkan, tapi sudah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang hidup dalam kebangkitan Kristus. Sebab itu haruslah, kata haruslah merupakan satu perintah, sudah selayaknya demikian, kalian berusaha untuk mendapat hal-hal yang di surga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Maknanya adalah ayat ini menegaskan siapa kita sesungguhnya, yaitu orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena itu mari kita arahkan pikiran kita kepada hal-hal yang di surga. Hal-hal yang di atas, bukan hanya hal-hal yang di bumi saja. Jadi ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah fakta orang yang hidup di dalam Kristus. Fakta-fakta kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa pada waktu kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus. Ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 4, saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Tahukah saudara-saudara, tahukah saudara dan saya bahwa pada waktu kita dibaptis, kita dipersatukan, disatukan dengan Kristus Yesus? Ini berarti kita dipersatukan dengan kematiannya. Dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus dan turut mati
bersama-sama dengan Dia, supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, begitupun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru, hidup dalam kebangkitan, bukan hidup di dalam kematian, bukan hidup di dalam kuburan dosa, tetapi hidup di dalam Kristus. Itu sebabnya ayat ini memberitahu kita, karena kita sudah dipersatukan dengan kematiannya, maka sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, maka begitupun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru. Dengan demikian, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi hidup pada kehidupan yang lama, bukan kehidupan di dalam dosa, bukan dikuasai oleh hawa nafsu daging, tetapi kita dikuasai oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita bukan orang-orang mati, tetapi kita adalah orang-orang hidup karena dipersatukan di dalam Kristus. Kristus sudah mati dan Dia bangkit kembali. Kita sudah mati pada waktu kita dibaptiskan di dalam Kristus, dan kemudian kita dibangkitkan kembali untuk memiliki hidup yang baru. Kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus sebab kita turut mati bersama dengan Dia, kembali ini ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 dari bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau kita sudah, sekali lagi bukan akan, tetapi sudah menjadi satu dengan Kristus, sebab kita turut mati bersama dengan Dia, kita akan menjadi satu dengan Dia juga, karena kita turut dihidupkan kembali seperti Dia. Jadi kita memiliki kehidupan nanti dan kehidupan sekarang pun dalam suasana kehidupan bangkit, kehidupan yang baru. Kita mengetahui bahwa tabiat kita yang lama sebagai manusia sudah dimatikan bersama-sama dengan Kristus. Perhatikan kata sudah sekali lagi. Kita yang sudah berada di dalam Kristus, dibaptiskan di dalam Kristus, dikatakan sudah dimatikan. Tabiat lama kita sudah dimatikan. Dikatakan tabiat kita yang lama sebagai manusia sudah dimatikan bersama-sama Kristus pada kayu salib, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dihancurkan. Dengan demikian kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Jadi kita diberi kemenangan atas dosa karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita saleh, bukan karena kita sakti mondroguno, tidak, tetapi karena Kristus dibangkitkan dan kuasa kebangkitan Kristus menyertai kita, sehingga tabiat kita yang lama, tabiat kita yang penuh dengan dosa, istilah dipakai di sini, kuasa tabiat kita yang berdosa dihancurkan, tidak lagi memiliki kuasa untuk mengontrol hidup kita. Kita dikontrol oleh hidup yang baru, supaya kita tidak lagi diperhamba, diperbudak oleh dosa. Jadi dosa, tabiat dosa, jangan lagi mengatur hidup kita. Jangan lagi sifat ego kita mengontrol hidup kita. Ego kita harus tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita hebat, tapi karena Kristus sudah mati untuk kita dan kita disatukan dengan kematiannya. Kalau Kristus sudah mati, kemudian Dia bangkit, maka kita sudah mati dan kita sudah bangkit. Itu sebabnya hidup kita harus hidup di dalam hidup yang baru. Luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita, saudara sekalian. Itu sebabnya ayat berikutnya memberitahu, artinya kita tidak lagi diperintah oleh dosa,
kita bisa memilih untuk tidak taat kepada dosa. Itu pilihan kita. Kalau kita jatuh di dalam dosa, jangan sampai ada alasan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu alasan sebenarnya. Hanya alasan yang kita buat-buat semata-mata. Kalau kita jatuh di dalam dosa, kemudian Pak Pendeta datang, kenapa kamu begini? Pak, roh memang penurut, tapi daging lemah, katanya begitu. Jadi tolong dong maafkan saya, itu alasan. Karena apa? Kita bisa memilih untuk tidak taat kepada dosa. Karena kuasa dosa sudah dihancurkan, justru kebangkitan Tuhan Yesus Kristuslah yang menyatakan itu kepada kita. Ini Kolose 2 ayat 12, sebab pada waktu kalian dibaptis, kalian dikubur bersama-sama dengan Kristus. Semua dosa dikubur bersama-sama dengan Kristus. Dan dengan baptisan itu juga kalian turut dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Karena kalian percayakan kuasa Allah yang sudah menghidupkan Kristus dari kematian. Iman kita kepada Kristus membuat kita dihisapkan, disatukan dengan Kristus. Kematian Kristus, kematian untuk dosa. Kebangkitannya untuk kemuliaan Allah. Dengan demikian kita semua yang sudah disatukan dengan Kristus, dosa kita sudah dikuburkan. Jangan disekar lagi dosa kita itu, dihidupkan lagi. Oh, jangan. Itu dikuburkan. Sesudah dikuburkan, kita memiliki kehidupan yang baru. Dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Karena Kristus sudah bangkit dari kematian. Itu sebabnya bacaan kita tadi memberitahu, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita tetap dalam dosa kita. Dikatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita ini orang-orang yang paling malang di dunia ini. Benar-benar kita adalah penghuni neraka. Orang Jawa bilang ndek-ndeking neraka gitu. Itu kan luar biasa hebatnya itu. Tetapi yang benar adalah Kristus sudah dibangkitkan. Dengan demikian kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru. Hidup yang menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Karena ada kebangkitan, maka kita hidup harus sesuai dengan hakikat kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki kehidupan yang baru. Jangan hidup di dalam kuasa dosa lagi. Jangan mau diperbudak oleh dosa. Tapi mari kita hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Ketaatan kepada Allah. Sebagaimana yang kita pelajari dalam sekolah minggu kita hari ini. Dasarnya adalah karena kita orang-orang yang sudah dibangkitkan. Kuasa dosa sudah dikalahkan dan kita semua diberi kehidupan yang baru. Maka marilah kita hidup sesuai dengan hakikat kita. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah, kata ini saya tekankan di sini, carilah dari kata CTIT, itu adalah present imperatif yang artinya sekarang dan terus, jangan berhenti. Jadi terus menerus mencari perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian ayat 2, pikirkanlah, proneite itu adalah tetap present imperatif, perintah sekarang dan selanjutnya. Artinya terus-terusan, bukan hanya sekali dan sudah. Nah, itu kata yang dipakai. Dengan demikian carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Jangan lagi perkara-perkara yang bersifat dosa. Karena itu sudah dikuburkan, wis ojo dieling-eling. Jangan diingat-ingat lagi. Udah, itu sejauh timur dari barat, demikian dosa-dosa kita sudah dibuang oleh Tuhan. Istilahnya no fishing. Jangan dipancing-pancing lagi supaya dosanya keluar lagi gitu. Enggak, kita sudah hidup dalam kehidupan yang baru. Untuk itu diminta, carilah, pikirkanlah perkara di atas, perkara Kristus yang menyelamatkan kita.
Banyak orang berpikir sekali lagi tadi daging lemah, roh itu penurut tapi daging lemah. Kenapa kita sering jatuh di dalam pencobaan yang datang? Kenapa? Itu disebabkan karena pikiran kita, itu adalah hati kita. Hati kita diisi dengan perkara-perkara yang bukan di atas, tapi perkara-perkara yang penuh dengan dosa. Kalau kita punya lemari es, kulkas di rumah kita, baru datang sering gitu ya. Waduh hebat nih, apalagi dengan 4 pintu barangkali hebat sekali. Kalau kita sudah membelinya ditaruh di rumah, kita tidak akan pernah menyimpan bangkai di tempat itu. Kita tidak akan pernah menyimpan barang-barang busuk di lemari es kita. Enggak pernah. Kita pasti memberikan yang baik di sana supaya tahan lama dan sebagainya. Lemari yang sudah kita beli mahal, kita isi dengan hal yang baik tentunya. Itu wajar. Tetapi bagaimana dengan hidup kita? Hati kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Itu adalah darah Tuhan Yesus Kristus dan tidak ada yang lain lagi. Apakah hati kita akan kita isi dengan barang-barang yang busuk? Yaitu dengan dosa-dosa. Kalau isinya barang-barang busuk, pada waktu dikeluarkan pasti perkara yang busuk yang keluar. Nah itu sebabnya dikatakan carilah, pikirkanlah perkara-perkara yang bersifat suci dan kudus. Biarlah hati kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang suci, supaya kalau kita mengeluarkan sesuatu, semuanya adalah suci dan kudus. Apa yang disampaikan Pak Yono beberapa waktu yang lalu, apa yang dipetik dari Tuhan Yesus sampaikan, bukan yang masuk yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar itu yang akan menajiskan orang. Itu yang masuk arti yang dimakan. Tetapi kalau hati agak beda, apa yang dimasukkan di dalam hati itulah yang akan keluar. Nah itu sebabnya mesti hati-hati. Kalau pikiran kita, dikatakan pikiran kita dipenuhi hal-hal dengan kebencian, maka yang keluar adalah kebun binatang. Biasanya begitu. Kucing kayak keluar itu. Kalau sudah ada kebencian itu selalu munculnya di sana. Lihat orang berbuat baik kepada kita, kita akan tetap bilang, oh kucing, dasar kucing, oh dasar kecoa, macam-macam semacam itu. Bukan, saudara, apa yang masuk di dalam hati kita harus hal-hal yang suci. Itu sebabnya disebutkan carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, karena kita hidup dalam kebangkitan, bukan lagi dikuasai oleh dosa. Matikanlah. Nah ini dia. Nekrosate ini adalah aorist imperatif, artinya kuburkanlah semuanya itu. Apa yang dikuburkan? Segala sesuatu yang di duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kata nekrosate itu adalah aorist imperatif, artinya sekali dan sudah. Kalau yang tadi present imperatif itu biasanya terus menerus, jadi mencari terus menerus, memikirkan terus menerus perkara-perkara yang di atas, perkara yang dikehendaki Tuhan. Tetapi kalau untuk menguburkan, kuburkanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi maksudnya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jangan sampai ini disimpan di dalam lemari besi. Ini semuanya busuk ini. Kalau ini keluar, wah sudah penuh dengan percabulan, kenajisan. Wah, benar-benar menajiskan diri kita. Nah itu sebabnya dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 38, tadi matikanlah, buang.
Sekali lagi, apostete ini aorist middle imperatif dalam arti yang sama. Sekali buang dan kalau datang lagi buang, jangan ditanggapi. Itu sebabnya marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buang semuanya itu. Kenapa? Karena kita orang-orang yang sudah bangkit, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi kamu saling mendustai. Semuanya harus jujur. Tidak ada tempat kebohongan di dalam diri kita. Orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jangan ada, istilahnya apa itu? Jangan ada dusta di antara kita. Tapi ada juga yang mengatakan jangan ada dahak di antara kita, itu kan iklan. Tetapi ini jangan ada dusta di antara kita. Semuanya terbuka. Karena apa? Memang itulah yang disampaikan orang-orang yang hidup dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jangan saling mendustai. Pudesti, present imperatif terus menerus. Jadi karena kamu telah menanggalkan manusia lama, melepaskan baju yang lama dan mengenakan manusia yang baru, mengenakan baju yang baru. Artinya begini, Ibu Bapak sekalian, kalau seorang itu menjadi orang biasa, ya begini, seperti kita ini pakai pakaian biasa. Tapi kalau sudah menggunakan pakaian militer, karena dia anggota militer, akan beda jadinya. Itu semuanya harus serba disiplin. Pokoknya semua aturan-aturan kemiliteran diterapkan padanya. Karena apa? Dia sudah pindah dari masyarakat biasa, rakyat biasa menjadi anggota militer dan sudah menggunakan pakaian militer. Perkara yang lama ditanggalkan, menggunakan pakaian militer. Semua aturan-aturan kemiliteran semuanya diterapkan pada dia. Kalau enggak ditendangi dia, kemudian dimasukkan ke dalam sel. Kalau enggak percaya tanya Pak Parjo, kalau enggak percaya tanyakan sama Pak Sis. Kenyataannya demikian karena mereka militer masalahnya. Meskipun mereka kemudian tidak menggunakan baju militer, mereka pakai baju biasa, melanggar pemiliteran tetap akan dihukum. Kenapa? Karena dia militer. Nah, kita ini orang-orang yang sudah dimenangkan, sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi menggunakan baju yang penuh dengan dosa. Buang itu, kuburkan itu, dan mari kita menggunakan seragam yang baru, yaitu seragam di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam kebangkitan. Maka semua aturan yang ditetapkan Sang Maharaja, Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu diterapkan dalam hidup kita. Jadi jangan lagi memakai baju yang lama. Istilah yang dipakai di dalam kitab Kolose ini jelas bagi kita, dikatakan bahwa kita telah menanggalkan, kita telah mengenakan manusia baru. Itu sebabnya dikatakan maksudnya kita semua telah ganti pakaian dengan seragam baru, yaitu manusia yang baru. Sehingga jangan saling mendustai, jangan ada dusta di antara kita gitu. Itu kata firman Tuhan untuk kita. Karena kita hidup dalam kebangkitan. Maka marilah kita menjalani hidup ini dalam suasana hidup yang telah dibangkitkan. Hidup dalam alam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jangan menggunakan seragam lama, seragam dosa yang penuh dengan hawa nafsu, nafsu jahat dan sebagainya. Tanggalkan semua, kuburkan itu, bakar itu semua baju itu. Mari kita menggunakan baju yang baru yang diberikan Tuhan untuk kita. Mari kita hidup menjadi saluran berkat bagi sesama, karena kita diberkati untuk memberkati. Jadi ini hidup dalam kebangkitan. Saya gambarkan seperti ini. Orang punya sambungan karena Kristus yang bertahta dalam hidup kita, ia bangkit, kita diberi baju yang baru, maka bukan ego yang bertahta dalam hati kita, enggak. Ego sudah harus turun tahta, ego harus tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus.
tahtanya dikuasai Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita dikontrol, diatur, diarahkan oleh Roh Kudus. Dialah yang memberikan kehidupan kepada kita. Akibatnya kalau Kristus yang bertahta, kita akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Itu sebabnya saya gambarkan Kristus bertahta dalam hati kita, kita akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 38 itu memberitahu di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya kemana saja kita pergi, kita selalu memberikan kesegaran dan penyegaran kepada saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Kita membuat orang menjadi hidup. Mereka yang loyo, mereka bersemangat kembali karena Kristus yang menghiburkan mereka lewat kita. Kalau hati kita dikuasai oleh Kristus. Bukan egoisme yang memegang, bukan ego kita yang bertahta, kemauan kita, bukan. Tapi kemauan Kristus. Nah itu sebabnya seperti keran ini, kalau keran ini ada hubungan dengan pusatnya, maka airnya akan mengalir dengan deras manakala kerannya dibuka. Tetapi kalau hubungan ini tidak ada sama sekali, maka atau ada hubungan dengan Kristus, tapi banyak orang Kristen yang tidak menjadi berkat. Kenapa begitu? Karena bukan Kristus yang mengambil takhta kehidupan kita. Kita bukan hidup di dalam kebangkitan, tapi kita masih hidup setengah-setengah. Kristus ada di dalam hidup kita, kita percaya kepada Kristus, tapi kehidupan kita belum diserahkan kepada Dia. Kita masih menggunakan baju yang lama. Nah itu sebabnya ego kita lebih memerintah. Akibatnya meskipun kita berdoa kepada Kristus dan sebagainya, tetapi mikir juga karena tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang hidup di dalam kebangkitan Kristus adalah orang yang diberkati sekaligus menjadi berkat. Jangan puas hanya diberkati, marilah kita maju lebih dalam lagi. Hidup dalam kebangkitan menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Mulai dari keluarga kita, dari anak-anak kita. Saya mendengar kesaksian, ini kesaksian agak sedikit lupa ingat namanya. Tetapi tadi saya share dengan teman-teman di sekolah minggu, begini, kita kenal dengan Pak Roni Patinasarani, kalau nggak salah Patisarani, saya lupa pokoknya itu. Itu adalah dulu orang PSSI yang sangat hebat itu. Orang seluruh Indonesia kenal dengan Roni. Dan boleh dikatakan, wah luar biasa. Dielu-elukan sebagai orang terkenal di Indonesia karena PSSI sepak bola. Putranya satu Jerry kalau nggak salah, dia ada di SMA, kedapatan nyolong, maling, ngambil barang temannya karena dia kena narkoba. Seluruh sekolahan, seluruh kelas mengatakan maling. Jadi maling. Mereka memberi cap kalau ketemu dia maling. Bukan lagi disebut namanya. Dia dikenal dengan nama maling. Bapaknya dipanggil. Begitu bapaknya dipanggil, dia temuin putranya. Tidak dimarahi. Dia katakan, "Nak, kamu bukan maling. Kamu adalah anak bapak." Dia mengatakan begitu. Kamu bukan maling, kamu adalah anak bapak. Saat itu si Jeff kalau nggak salah, dalam kesaksiannya dia mengatakan, mulai saat itu saya bertobat. Bukan karena saya dimarahi bapak saya, bukan karena saya dimaki-maki oleh bapak saya atau dipukuli bapak, tidak. Tapi karena bapak mengatakan, kamu adalah anak bapak, kamu bukan maling. Mulai saat itu dia mulai melayani. Dia bertobat karena penerimaan itu.
Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam catatan ini kita sudah diterima oleh Bapa yang di surga karena Tuhan Yesus Kristus. Kalau Jeff, mungkin itu namanya, saya lupa ingat, Jeff, kemudian dia tidak mau lagi mempermalukan bapaknya, yaitu Pak Roni, karena dia tetap menganggap dia sebagai anaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mempermalukan Bapa yang di surga dengan hidup di dalam dosa, padahal dia sudah menerima kita? Dengan kebangkitan Kristus kita disatukan, dijadikan umatnya, menjadi umat pilihannya, disebut sebagai anak-anak Allah. Gimana dengan kita? Apakah kita masih akan tetap untuk mempermalukan dia dengan tindakan-tindakan kita? Ayat Alkitab memberitahu supaya kita hidup dalam kekudusan. Kuduslah kamu karena aku kudus. Kalau putranya Pak Roni itu akhirnya bertobat dan melayani hanya karena gara-gara perkataan bapaknya, kamu bukan maling, kamu anak Bapak. Bagaimana dengan kita? Tuhan Allah mengatakan, kamu anak-anakku. Kamu bukan orang berdosa lagi. Kamu adalah anak-anakku. Apakah kita akan mempermalukan dia dengan tindakan kita? Tanggapan yang tepat adalah kita bertobat dan hidup di dalam kekudusan sebagaimana panggilannya untuk kita sekalian. Kalau kehidupan tersumbat, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat. Kalau ego kita masih bercokol kuat di dalam hidup kita, mustahil kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi kalau hidup di dalam kegelapan, terpisah dari Tuhan Yesus Kristus. Ego berkuasa, Tuhan Yesus belum ada di dalam hatinya. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, misalnya 6:23, upah dosa adalah maut. Masih hidup di dalam maut. Ego kita yang berkuasa atas kita. Dosa-dosa, kuasa dosa yang tetap mengontrol hidup kita. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bukan seperti ini. Kita sudah hidup di dalam kebaikan Tuhan. Kita hidup di dalam kebangkitan. Kita bukan hidup di dalam kuasa dosa lagi. Saya lanjut dengan catatan saya. Jadi, sama sekali tidak ada hubungan dengan Tuhan Allah. Maka, itu adalah pilihan kita. Kita hidup dalam kebangkitan? Apakah kita hidup di dalam kegelapan? Kita sudah disatukan dengan Kristus. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Perkara-perkara lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita menanggalkan semua dosa yang membebani kita. Mari kita tanggalkan baju lama kita, dan marilah kita hidup di dalam kehidupan yang baru dengan baju yang baru. Jangan kecewakan Tuhan Allah yang telah memanggil kita. Ia Bapa kita, jangan membuat dia malu, karena kita hidup dalam kebangkitan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar bersama-sama beberapa saat tentang firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan Allah yang Maha Tinggi memanggil kami sebagai anak-anak Bapa. Tolonglah kami, ya Tuhan, supaya kami tidak mempermalukan nama-Mu lewat tindakan perbuatan kami. Karena Tuhan telah memanggil kami, membersihkan kami, memberikan kami kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan telah menang, Tuhan telah bangkit, maka biarlah kami hidup di dalam suasana kebangkitan. Biarlah kita hidup dalam kehidupan yang baru. Biarlah kami semuanya hidup menyatakan berkat
bagi orang lain, karena Tuhan telah memberkati kami. Terpujilah namamu, ya Bapa, dan kami serahkan saat berikutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama yang Maha Agung, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kita yang berikutnya. Nanti Mbak Asri yang akan memimpin kita, dan biarlah kita terus berdoa supaya kita mengambil keputusan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini Bapak. Katakan bersama Dia, hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Ada beberapa pengumuman yang akan kita dengarkan dalam kegiatan kita. Namun satu hal yang saya lupa tadi menyampaikannya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kitalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Tetapi karena Kristus sudah dibangkitkan, maka kitalah orang-orang paling beruntung di seluruh muka bumi ini. Itulah kenyataannya. Kristus sudah bangkit. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung karena percaya kepada Dia. Kita perhatikan beberapa pengumuman yang ada pada kita. Yang pertama, persekutuan doa hari Rebo tanggal 17 April. Itu biasa pukul 7 malam lewat Google Meet. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Diakon Edi Hermanto. Silakan kita menyediakan waktu untuk bersekutu di dalam doa bersama-sama lewat online. Petugas ibadah Minggu 21 April WL apa sih? Apa sih? Oh, worship leader. Aduh, orang tua enggak paham. Yang saya tahu itu pemandu acara. Pemandu pujian, ya. Jadi worship leader Saudara Louis, singers itu Bapak Robert dan Saudara Eben.
Kemudian persembahan pujian akan disampaikan oleh WBI dan doa syafaat oleh Bapak Tri Prastyo. Persembahan akan dilayani oleh Bapak Wiyoto dan Bapak Tobing. Penerima tamu minggu depan itu adalah keluarga Pak Wartoyo dan multimedia, Saudara Frin dan Saudara Calvin. Musik Ibu Rina, Saudara Andreas, Saudara Rahman, dan Saudara Novran. Berikut, monggo Mas. Seusai ibadah minggu, tanggal 21 April, jadi bukan sekarang ya. Tadinya saya pikir sekarang, waduh hebat nih. Tapi rupanya tanggal 21 April akan ada pengucapan syukur ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Siswoyo yang ke-50 tahun. Jadi Bapak Ibu Siswoyo, kami seluruh jemaat bersukacita, ikut bersukacita dengan Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu membawa kado, siapkan kadonya selama seminggu ini ya toh. Jadi nyelengi dulu gitu untuk Pak Sis dan Ibu Sis. Tapi kalau misalnya sudah habis untuk lebaran, ya sudahlah, minta datang. Pasti akan tetap diterima kok. Pasti tetap diterima. Bagaimanapun juga kita bersyukur oleh karena Tuhan memberkati mereka sampai pada hari ini. Pendeta Hosea Sugiman yang ulang tahun, oh ya ulang tahun, terima kasih, lovely. Anak saya ini memperingatkan saya ini soal ulang tahun, Pak. Saya pikir Pendeta Hosea Sugiman Maranatha masih di Kediri gitu, pikiran saya enggak. Rupanya ulang tahun. Jadi tanggal 15 April besok itu adalah ulang tahun Pak Pendeta Hosea. Dan kemudian Pak Pendeta Muniung itu akan berulang tahun 2 hari kemudian. Itu pada tanggal 17 April. Jadi kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka. Namun Ibu Bapak sekalian, untuk tanggal 15 April kalau datang ke sini tidak ada apa-apa, mungkin belum pulang masalahnya beliau. Jadi pasti tidak ada makanan di sini ya toh. Tapi itulah yang terjadi. Tapi selamat ulang tahun untuk Pak Hosea, selamat ulang tahun untuk Pak Muniung. Tuhan memberkati. Ada lagi? Kemudian tanggal 18 April adik Deborah ada? Debbie ada? Oh, Debbie sudah pulang. Ya, sampaikan selamat ulang tahun kepada dia. Kemudian Ibu Yono, selamat ulang tahun, Bu. Tuhan memberkati. Iya. Kemudian yang berikut, ada lagi yang ulang tahun hari ini, malam minggu ini. Ada lagi? Oh, tidak ada. Mari kita lanjut. Ada pengumuman lain? Oh, sudah selesai. Maklum karena bukan saya yang mengetik, jadi nggak tahu. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang maha tinggi, yang berkenan untuk memanggil kami sebagai anak-anak Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di seluruh muka bumi ini kami disebut sebagai orang-orang yang paling beruntung karena Tuhan telah menebus kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa yang Maha Agung, sepanjang minggu ini kami melangkah bersama-sama dengan berkat Bapa untuk kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan
silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan berdoa sebentar sebelum kita meninggalkan tempat ini.